Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Teman-teman, ini adalah kegiatan aku di malam hari. Aku lagi beli kopi teman-teman karena kopi di rumah habis. Terus sekalian nyempil jajanan ya buat temen ngopi gitu. Karena cemilan di rumah tuh lagi habis yang cemilan manisnya. Meskipun aku kemarin bikin stokan cemilan yang gurih ya, asin. Oke teman-teman, sembari aku kegiatan, aku pengen berbagi tentang hidup minimalis. Dan mungkin tema yang akan aku bahas kali ini adalah tema yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari, yang kadang tuh membuat mental kita menjadi down karena kita tidak sengaja melakukannya atau tidak kita sadari. Lalu apa saja sih sikap ataupun kegiatan yang kita nggak sadari itu membuat kehidupan kita itu menjadi lebih down, atau banyak gagalnya, atau kurang menenangkan, atau banyak diselimuti rasa cemas, khawatir, resah, dan panik. Oke, aku mulai dari yang pertama ya teman-teman. Sikap yang pertama adalah terlalu lama atau terlalu sering bermain sosial media. Loh, kok bisa sih? Padahal kan kita tahu ya, sosial media ini memberikan manfaat yang banyak juga, memberikan rasa entertain ataupun menghibur kepada kita ya. Terutama dengan sosial media ini kita dapat mendapatkan hiburan dari cara yang paling mudah, yaitu dari dalam rumah, dari HP atau ponsel yang kita punya. Nah, ini alasannya adalah terlalu lama bermain sosial media kadang-kadang tuh membuat kita menjadi mager karena rasa candu gitu. Pernah nggak sih teman-teman berpikir atau merasa bahwa kok media sosial yang sekarang tuh kayak mengerti ya pemikiran ataupun isi hati aku atau perasaan aku? Contohnya hari ini tuh lagi galau atau lagi gamon gitu ya. Terus tiba-tiba buka sosial media, nah yang ditawarkan konten-kontennya yang sesuai dengan isi hati kita. Jadi tuh akan kecanduan gitu, scroll berikutnya ternyata konten yang serupa, scroll berikutnya konten yang serupa lagi. Lama-lama kita tuh kayak nggak berasa menghabiskan waktu yang banyak dalam bermain sosial media tersebut. Memiliki rasa galau, bad mood, ataupun lagi sedih, lagi marah, ataupun khawatir, maupun rasa bahagia itu adalah rasa yang manusiawi dan wajar, yang pastinya sering kita rasakan ya teman-teman, atau sering kita alami. Tapi menghabiskan sebagian besar waktu yang kita punya hanya dengan scroll sosial media itu sama aja kita merugi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhasil tuh kita ngerasanya kayak kok hari-hari waktunya cepet banget, kok kayaknya tadi baru scroll bangun pagi gitu, tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah sore. Padahal sebenarnya dari sosial media tersebut kita bisa pilih dan atur serta memanajemen waktu yang kita miliki untuk bisa membatasi berselancar di sosial media ya. Contohnya ya kita bisa melihat tontonan-tontonan yang bisa memberikan penyegaran, memberikan semangat, motivasi ataupun inspirasi kepada hidup kita. Sehingga dari sosial media tersebut kita lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari ataupun melakukan hal-hal baru untuk lebih berkembang dan bertumbuh, mencoba hal baru, mencoba ide-ide baru. Dan tadinya yang misalnya nih lagi mager, tiba-tiba kita pilih tontonan konten-konten yang memberikan semangat dalam bekerja atau bersih-bersih, terus tiba-tiba tuh timbul rasa semangat untuk bebersih, beres-beres rumah. Terus juga mungkin yang lagi boncos, yang lagi bersedih hati, uangnya sering over budget, terus tiba-tiba nongol gitu ya konten-konten yang memberikan semangat berhemat atau semangat menambah penghasilan, semangat produktif. Lama-lama tuh kita lebih jadi ikut-ikutan gitu bersemangat. Nah, dari kondisi tersebut sebaiknya kita memiliki sikap yang bijak ya teman-teman dalam bersosial media. Kalau aku pribadi jujur sekali mulai sekarang tuh lagi membatasi bersosial media atau digital minimalism, dimana ketika aku membuka sosmed aku hanya langsung meluncur ke konten-konten orang yang aku favoritkan gitu, yang sekiranya tuh membuat aku lebih bersemangat, membuat aku jadi lebih bersyukur dengan kehidupan aku tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Konten-konten yang menjadikan aku tuh jadi sadar akan bersyukur akan nikmat yang sudah ada dan tidak membuat standar hidup sesuai dengan standar media sosial atau standar orang lain. Jadi mulai sekarang yuk kita semangat bareng-bareng untuk lebih bijak dalam bersosial media.
Sikap yang kedua yang sering bikin hidup kita itu tidak menemukan ketenangan adalah sikap kepo terhadap kehidupan orang lain. Nah, kepo atau pengen tahu gitu ya tentang kehidupan orang lain, baik dari segi personalitinya, personalnya, terus juga pribadinya, kehidupan berumah tangganya, ekonominya, dan lain-lain. Ini jangan sampai ya teman-teman, karena dengan kepo terhadap kehidupan orang lain, kita tuh jadi lupa cara bersyukur akan nikmat hidup yang kita punya. Kita harus tahu dan pahami ya bahwa kehidupan kita dengan orang lain itu berbeda. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga sendiri aja tuh pasti berbeda. Jadi jangan sampai karena kita terlalu fokus pada kehidupan orang lain, kita tuh jadi mikirnya apa yang orang lain punya harus kita miliki juga gitu. Karena kondisi ini tuh seringkali akan menyebabkan kita itu menjadi individu yang banyak ngeluh, terus juga menuntut pasangan gitu ya. Contohnya nih, mungkin orang lain atau tetangga atau teman kita tuh punya pasangan yang pekerjaannya dengan income yang besar. Terus kita tuh melihat kehidupannya kayaknya bahagia ya, kayaknya tuh dimanjakan gitu dari segala materinya. Nah, kita tuh jadi kayak merasa bahwa effort pasangan kita tuh kurang dan merasa bahwa kamu tuh harus seperti suaminya dia gitu ya, karena aku juga pengen dimanjakan secara materi seperti dia gitu. Nah, jangan sampai ya teman-teman, kita tuh harus sadar bahwa nikmat atau rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin berkelimpahan materi, tapi mungkin ada kurang di perhatiannya, atau mungkin kehidupannya LDR dan lain-lain. Mungkin ada juga pasangan yang sederhana, ekonominya pas-pasan, tapi tidak kekurangan perhatian, pasangannya selalu ada, effort pasangannya itu selalu maksimal. Nah, kita juga harus syukuri ya, karena tidak ada kehidupan yang sempurna. Yang ada adalah kita harus saling melengkapi kekurangan masing-masing ya. Apa yang tidak ada pada pasangan kita lengkapi dengan kelebihan yang kita miliki dan sebaliknya. Justru dari hubungan yang tersebut itulah yang akan memberikan hubungan yang maksimal, yang harmonis. Meskipun kesempurnaan tidak ada, tapi dengan menyatukan dua perbedaan serta kekurangan dan kelebihan masing-masing, insya Allah justru akan menimbulkan hubungan yang membahagiakan, menenangkan, dan tidak membandingkan diri. Lalu sikap yang ketiga yang biasanya membuat kehidupan kita tidak menemukan ketenangan, yang menyebabkan kehidupan kita menjadi lebih down adalah dengan membicarakan atau membagikan rencana masa depan yang akan kita lakukan. Tahu alasannya kenapa? Karena sebagian besar sebab kegagalan yang kita alami adalah dari membicarakannya rencana tersebut sebelum kita eksekusi rencananya. Karena dengan membicarakan rencana terhadap orang lain akan membuka celah bagi orang lain untuk mencuri strategi yang kita punya. Jadi kalau gagal tuh rasanya perasaan kita down banget, karena kita tuh jadi mikir gitu ya, dan berprasangka kepada orang yang kita kasih tahu rencana kita tuh pasti dia tuh mentertawakan kegagalan kita. Terus kayaknya tuh dunia tuh kayak jahat banget gitu ya. Sebenarnya kan bukan salah orang lain, sekalipun orang lain itu mentertawakan di belakang kita ataupun tidak, meskipun perasaan itu datangnya dari kita sendiri, ya karena sikap kurang bijaknya kita aja gitu ya. Sebaiknya tuh kita perlu mengkeep atau menyimpan beberapa rencana yang akan kita lakukan ke depannya, karena itu akan mengurangi resiko-resiko kegagalan ke depannya. Jikapun kita gagal, pastinya kita tidak terlalu minder, tidak terlalu down perasaannya, karena kita hanya menyimpan rencana tersebut dalam diri kita sendiri. Dan kalaupun berhasil, otomatis akan menjadi surprise atau kejutan bagi orang lain. Jadi lebih baik terlihat biasa aja, tenang-tenang saja, tanpa membicarakan sesuatu hal yang berlebihan, tanpa oversharing, tapi tiba-tiba boom, kita beri kejutan ya. Itu akan lebih bijak dan juga akan lebih spektakuler pastinya. Kemudian sikap yang keempat yang sering membuat kehidupan kita itu jauh dari rasa ketenangan adalah dengan membeli barang-barang tren atau barang-barang kekinian. Kenapa sih kok nggak boleh beli barang tren? Padahal kan lagi kekinian gitu, lagi bagus-bagusnya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, asalkan kita tuh bisa lebih bijak ya dalam mengelola perasaan ataupun rasa candu. Karena dengan membeli barang-barang tren biasanya itu akan menimbulkan rasa candu, karena tren
itu kan berlangsung terus-menerus, berubah, berganti-ganti secara berkesinambungan. Misalnya bulan ini trennya barang ini, kemudian 3 bulan berikutnya ganti barang itu. Nah, kita kalau udah kecanduan barang tren biasanya tuh kayak maksain diri gitu ya. Ada atau tidak ada budgetnya harus kita beli tuh barang-barang tersebut. Akibatnya kita menjadi individu yang impulsif atau individu yang boros. Jadi tuh kita jadi pribadi yang konsumtif, yang sebenarnya kita tuh nggak perlu banget barang itu, tapi karena udah kecanduan gitu, setiap ada barang baru kita beli, kita selalu up to date gitu. Jadi sekalinya nggak beli tuh merasa kayak tertinggal, menjadi manusia yang kolot, manusia yang tidak gaul gitu ya teman-teman. Akibatnya tuh hilang kesadaran diri bahwa sebenarnya keuangan yang kita miliki itu sebenarnya bisa untuk alokasi yang lebih penting. Dan yang paling parah adalah ketika kita menjadi manusia yang kecanduan terhadap konsumerisme adalah kita jadi lupa nabung teman-teman. Padahal nabung adalah hal yang paling penting, karena dengan menabung itu sama artinya dengan kita membayar jerih payah diri kita sendiri selama 1 bulan bekerja. Lalu sikap yang kelima yang sering membuat hidup itu jauh dari rasa tenang adalah mempunyai banyak pekerjaan. Loh kok bisa? Gimana nih korelasinya? Nah teman-teman, makin dewasa ini tuh aku makin sadar ya, kadang-kadang tuh tiba-tiba aku anxiety atau tiba-tiba tuh terkena serangan panik, khawatir, cemas, dan berlebihan. Nah setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata anxiety itu datangnya dari hilangnya rasa fokus pada satu bidang, sehingga dalam bekerja tuh kayak kita kurang maksimal. Contohnya kayak aku di sini, aku memiliki lebih dari satu bidang usaha atau lebih dari satu pekerjaan gitu ya. Padahal di sini juga aku statusnya sebagai ibu rumah tangga tanpa ART, di mana memang dalam kehidupannya sehari-hari aku memiliki tugas dan kewajiban untuk mengerjakan kewajibanku atau pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, dengan memiliki lebih dari satu pekerjaan, mungkin memang income-nya bisa lebih dari satu gitu ya, selain dari suami. Padahal kita tuh tahu sebenarnya tuh pencari nafkah utama itu suami. Istri mencari nafkah itu ya memang hanya untuk berkarya gitu ya, dan kalau bisa juga kadang tuh untuk membantu aja gitu. Nah, dengan memiliki lebih dari satu pekerjaan sebenarnya sah-sah aja untuk sebagian orang yang bisa multitasking, yang multitalenta dan bisa memanage waktunya dengan bijak dan dengan baik. Tapi untuk aku pribadi jujur ya teman-teman, aku tuh tipe orang yang dalam mengerjakan sesuatu itu totalitas, baik pekerjaan yang menghasilkan uang maupun pekerjaan yang merupakan kewajiban aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, mungkin sebagian teman-teman di sini juga udah tahu ya kalau aku tuh berjualan kue, terus juga aku aktif bersosial media. Nah, akhir-akhir ini tuh aku sering kewalahan dan sering merasa stres sendiri ketika pekerjaan tersebut itu datang secara bersamaan. Jadi di sisi lain aku mengerjakan konten, di sisi lain juga aku mengerjakan pesanan kue yang aku jual gitu. Nah, dari situ aku tuh kadang-kadang mikir, kok kayaknya dulu ya aku bisa menerima pesanan kue dengan jumlah yang banyak, dengan nominal uang yang banyak, tapi kok sisa uangnya kayak nggak seberapa, bahkan kadang-kadang tuh lebih banyak atau lebih besar pos pengeluarannya. Lalu aku evaluasi gitu ya, aku mencoba untuk membandingkan dengan kehidupan sekarang, di mana aku membatasi jualan aku, berjualan kue, dan aku lebih memilih berjualan yang memang bisa aku handle untuk kue-kue yang lebih ringan atau misalnya kayak lebaran ini tuh parcel-parcel. Sebenarnya income-nya itu agak jauh berbeda ya teman-teman, tapi tuh di sini aku bingungnya kenapa justru pada saat income yang lebih kecil itu datang dan pekerjaannya itu lebih ringan, justru aku tuh lebih mindful atau lebih tenang. Justru sisa uang dari penghasilan tersebut tuh lebih nyata gitu loh, ada sisanya gitu teman-teman, dan semua kebutuhan tuh masih tercukupi. Nah, dari situ tuh aku mikir bahwa sebenarnya tuh sebijak-bijaknya sifat manusia jangan serakah ya. Boleh-boleh aja memiliki lebih dari satu pekerjaan asal kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik, asal tidak ada kewajiban kita yang kita tinggalkan. Contohnya aku di sini, jangan sampai pekerjaan aku itu mengesampingkan tugas aku sebagai ibu rumah tangga ya, karena kasihan juga kan Pak suami udah cari nafkah gitu ya, capek-capek di luar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi di sini tuh aku ngoyo banget untuk
cari uang nih, harus ini itu, sampai waktuku tuh habis gitu. Akhirnya aku nggak masak buat suami, akhirnya rumah berantakan, suami nggak keurus. Rasanya itu beban mental sekali gitu teman-teman. Rasanya jadi stresnya bertambah, kecemasan, anxiety. Belum jadi lebih sensitif karena kitanya tuh jadi lebih capek. Jadi tuh kayak suami mungkin mau diskusi sedikit, kitanya tuh ngerasa kalau dia tuh komplain. Padahal tuh enggak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kalau yang mau nambahin boleh di kolom komentar. See you next video. Assalamualaikum. Bye.